Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumo, MPM 719212-857. Saya akan menjelaskan materi pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dalam PJP 1 telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang amat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi maupun nilai usaha koperasi. Koperasi juga terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat, serta sekaligus mulai juga dapat meningkat kesejahteraan para anggotanya. Modal penting lainnya bagi pengembangan koperasi pada PJP 2 adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan koperasi yang lebih selaras dengan pembangunan di sektor-sektor lainnya. Dalam upaya membangun koperasi yang maju dan mandiri, pada prinsipnya undang-undang perkoperasian yang baru memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada gerakan koperasi untuk menentukan arah pengembangannya. Usahanya agar makin besar kepada gerakan koperasi untuk menentukan arah pengembangannya usaha agar makin sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para anggota-anggotanya. Pemerintah tetap memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan dalam rangka memandirikan koperasi. Arahan-arahan garis besar haluan negara 1993, pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat, diarahkan koperasi makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakal dalam masyarakat. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat, kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Sasaran dari PJP 2 GBBHN 1993 menetapkan bahwa sasaran pembangunan koperasi dalam PJP 2 adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri, serta sebagai sokoguru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional. Sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan koperasi. Tantangan dalam pembangunan koperasi, tantangan mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Inti kekuatan koperasi terletak pada anggota berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi dan kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi. Sebenarnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sudah semakin meningkat, tetapi belum cukup memadai, antara lain disebabkan oleh adanya berbagai hambatan untuk meningkatkan manfaat koperasi bagi anggotanya. Macam-macam kendala pembangunan koperasi, yaitu ada 7. Yang pertama, tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi. Yang kedua, lemahnya struktur permodalan koperasi dan terbatasnya akses koperasi ke sumber permodalan dari luar. Yang ketiga, terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional bagi koperasi. Yang keempat, mekanisme kelembagaan dan sistem koperasi yang belum berjalan dengan baik. Yang kelima, masih kurangnya kepercayaan dalam bekerja sama bagi masuk terwujudnya jaringan usaha antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya. Yang keenam, kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tertentu. Yang ketujuh atau yang terakhir, kurang efektifnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program pembinaan koperasi antar sektor dan antar daerah. Peluang koperasi Indonesia. Makin terbukanya kesempatan
kerjasama internasional antar gerakan koperasi di berbagai bidang, perubahan struktur ekonomi nasional perdesaan atau koperasi unit desa atau KUD yang berusaha di bidang agrobisnis, agroindustri, dan industri perdesaan lainnya. Sementara undang-undang tentang sistem budidaya tanaman akan mendorong diverifikasi usaha koperasi sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Dalam pembangunan jangka panjang kedua, tuntutan terhadap perlindungan jaminan kesehatan ekonomi dan sosial bagi tenaga kerja yang mulai dirasakan saat ini diperkirakan akan semakin meningkat lagi. Yang terakhir, kebijakan pembangunan koperasi. Kebijakan membangun koperasi secara umum, kebijaksanaan umum pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 adalah meningkatnya prakarsa, kemampuan dan peran gerakan koperasi melalui peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan, pengembangan, serta pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan. Usaha dan sistem koperasi untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Secara khusus kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.